Ikhwani fiddin, setidaknya ada 5 jenis binatang berkaki 4 yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai perumpamaan yang menjadi simbol tabiat jiwa yang buruk dan perilaku yang menyimpang. Dari berbagai perumpamaan ini diharapkan kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah yang bisa mensucikan jiwa kita. Maka perhatikanlah binatang ternak Al-An'am. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari itu, mereka itulah orang yang lalai. Betapa orang-orang yang tidak pandai memfungsikan modalitas kecerdasan berupa pendengaran, penglihatan dan hatinya untuk menerima dan memahami kebenaran, mereka tak ubahnya seperti binatang ternak. Mereka itulah orang yang lalai. Kelalaian adalah tabiat jiwa yang buruk, tabiat yang merusak kecerdasan dan meracuni paradigma dalam menerima dan memahami kebenaran. Dan puncak kelalaian jiwa adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, lupa diri dan lalai. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hashr, surah yang ke-59 ayat 19. Maka ambillah pelajaran, jadilah ra'in, jadilah penggembala, pemimpin atas diri sendiri, keluarga dan orang lain, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memberi peringatan agar jiwa kita tidak lalai. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 55. Kera, Al-Qiradah. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang orang-orang yang suka melanggar aturannya. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Betapa perilaku kera menampakkan sifat tamak, culas, dan suka mahoyak-hoyak dalam kegirangan yang tak jelas. Woi, rakus, culas, dan euforia dalam tabiat jiwa yang buruk, dalam pola dan perilaku hidup yang hanya berorientasi pada kesenangan duniawi, egois. Maka rubahlah orientasi hidup, rubahlah cara pandang dan perilaku hidup kita semata tertuju untuk akhirat, tanpa harus mengabaikan dunia, dan berakhlaklah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabtaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 77. Keledai, Al-Himar. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Betapapun perilaku keledai digambarkan sebagai tabiat jiwa yang dungu, suara yang buruk, suka mencela, suka belagak dengan membawa kitab yang tebal, so'alim, seperti ahli kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 5. Perumpamaan-perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kedunguan adalah tabiat jiwa yang buruk, punya ilmu tapi tak bisa memahami, rajin belajar tapi tak pandai mengambil manfaat, dan suka menyampaikan tapi tak mau mengamalkan. Ini bentuk kedunguan, bodoh yang tak bisa diajar, pandai yang tak bisa diikuti. Ya. Maka jadilah pembelajar yang sejati, jadilah Rabbani yang selalu mengajar dan terus belajar. Hendaklah kamu menjadi Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan terus mempelajarinya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 79. Maka belajar dan teruslah belajar agar diberi ilmu atas kebenaran, karena hakikat ilmu dan pemahaman tidak dicari tapi diminta. Maka mintalah kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan amalkanlah kebenaran yang kita yakini tanpa harus menyalahkan orang lain. Anjing, al-kalbun. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 176, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan seperti anjing bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Anjing yang suka menjulur-julurkan lidah. Betapa perilaku anjing berawal dari tabiatnya yang suka menjilat, pengekor, dan patuh saja kepada tuannya dalam segala hal. Penjilat dan pengekor adalah tabiat buruk yang nampak pada perilaku yang suka taklid, ikutan-ikutan saja, dan fanatik buta terhadap orang-orang yang dianggap alim, lalu belagak so alim dan menggonggong kian kemari mencaci maki. Maka didiklah jiwa kita, jadilah pemikir dalam keilmuan dan pelopor dalam kebaikan, bukan pengekor. Cerdas menggagas, bukan sekedar pandai mengulas, serta bersikap kritis dan objektif dalam kajian ilmu dan pemahaman. Jangan taklid buta yang selalu suka mendengar kata orang dan patuh saja mengikuti pendapat ini dan pendapat itu, latah mengutip hujah lalu mengikut saja tanpa dalil. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36. Babi al-Khinzir. Dalam surah Al-Maidah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang-orang yang menyembah taghut seperti babi. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Betapa sifat dan perilaku babi telah menghimpun semua tabiat jiwa yang buruk dan perilaku yang menyimpang, jorok, rakus, dayus, dan suka makan muntahnya sendiri. Seburuk-buruk perilaku dan sekotor-kotor jiwa adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Inilah kezaliman yang paling besar. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan syirik adalah sekotor-kotor tabiat jiwa. Demikianlah pelajaran atas perumpamaan binatang berkaki empat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah abadikan dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.